Jangan bilang PDIP nggak berani, bos. Tenang aja lu. Udah pulang. Satu kata. Mana dia? Nggak, dia tadi mana? Oh, ada istrinya, Ya, ada istrinya. Anda yang ngomong tadi, Bu. Enggak. Anda nggak bisa mewakili dia. Bilang sama dia kampret. Sama dia kampret. Dia kampret. Berani ngomong. Sudah. Orangnya pulang. Sudah. Bilang sama dia, kalau lempar pertanyaan di sini, bertahan dong. Jangan ngejek-ngejek orang, dia pulang. Oke. Mana dia? Kamu tadi tidak ngomong, dia mana? Panggil dong. Oke. Ada emosi. Tidak menghargai orang. Udah, stop. Oke, sudah. Kita kemarin mau diskusi. Kalau mau ngomong terus pergi ngapain? Oke, stop. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketiga keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau Ini mendekati pertanggungjawaban Jokowi di DPR. Tolak dong. Jangan di luar sosok ngelawan, di dalam mendukung juga. Lawan siapa? Siapa yang dilawan? Kita akan melawan Jokowi. engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi
Pertemuan ini refleksi dari kegelisahan, keresahan, harapan untuk Indonesia lebih baik yang ternyata hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebenarnya ini juga satu titipan ya, walaupun ada sekian pendapat, titipan agar pemerintah yang akan datang. Pemerintah yang akan datang itu bisa lebih baik lah ya. Apakah diharapkan Pak Prabowo tidak meneruskan lah ya hal-hal yang tidak baik, yang dirasa kurang baik ini gitu. Itu aja kok titipannya dari pertemuan yang paling penting gitu ya. Menarik ya, acara hari ini menarik, dan kemudian itu tadi akan ada riak-riak yang menurut saya itu biasa, itu dinamika, dan kata pastinya adalah memang harus melawan. Ini kondisinya rakyat kita itu sudah dalam keadaan banyak tuntutan yang kemudian mendorong perubahan sebenarnya. Cuman ini level keberanian tiap orang nggak sama, itu yang mungkin harus kita pop up ke atas untuk kemudian kita bisa lebih wise, lebih bijaksana bahwa negeri harus segera berubah. Gitu bro, thank you. Terkait dengan acara kali ini, kita menyikapi bagaimana kemudian kekuasaan yang seharusnya terbatas sebagai prinsip republik ini kemudian diputarbalikkan, di mana kemudian kekuasaan menjadi tak terbatas dan membatasi jalannya hukum itu sendiri. Dan hal itu kemudian berlangsung setidaknya kemudian selama 10 tahun terakhir, di mana proses-proses inisiatif reformasi, good governance, penguatan demokrasi yang sedang kita perjuangkan tertatih-tatih selama era reformasi dibalikkan begitu saja, sehingga kemudian regulasi-regulasi dan inisiatif reform berbasis good governance kemudian saat ini justru melayani kepentingan oligarki itu sendiri. Nah, disitulah kemudian kita menyaksikan bagaimana fondasi republik kita diputarbalikkan menjadi republik rasa kerajaan. Saya Rustam. Saya Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi. Yang hari ini saya kritik Ibu Megawati di tulisan saya. Tapi saya bicara dulu di tahun 98. Saya antarkan satu nyawa, Pak. Adik kelas saya Sigit Prasetyo di Semanggi 2. Sampai hari ini tidak ada perhatian khusus untuk adik kelas saya. Jadi hari ini saya tidak mau bawa-bawa aktivis 98. Saya aktivis Bangka 9. Aktivisnya Bang Rizal Ramli. Sampai hari ini saya terus menjalankan amanat Rizal Ramli untuk memakzulkan Jokowi. Dari dulu, Pak, sebelum kalian ini turun, kita sudah main dulu, Pak. Nah, saya Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi. Nah, jadi ketika kita bicara soal perjuangan, jangan banyak ngomong dah. Saya bisa tunjuk-tunjuk, saya tahu tuh siapa yang tiap hari ada di jalanan, yang aksi. Saya di petisi 100 juga, Pak. Di ARM segala macam kita turun di situ, Pak. Nggak ada tuh, saya lihat kemarin PDIP pada kemana? Bang Dedi, maaf Bang Dedi. Maksudnya sebelum ada perselisihan dengan Jokowi aman-aman aja. Hari ini saya kritik, kalau benar-benar PDIP Ibu Megawati merasa dijolimi Jokowi, lakukan tindakan yang benar-benar real di lapangan. Ini mendekati pertanggungjawaban Jokowi di DPR. Tolak dong. Jangan di luar sosok ngelawan, di dalam mendukung juga. Jadi seolah-olah kami yang dibenturkan di lapangan. Itu tinggal ambil enaknya. Oleh karena itu saya dirikan Partai Oposisi Rakyat, yang insya Allah kedepannya saya siap mendandingi partai besar semacam PDIP. Sorry. Partai Rakyat Oposisi atau Oposisi Rakyat? Partai Rakyat Oposisi, Pak. Ya. Kadang-kadang suka mungkin ini. Jadi yang saya minta begini, kalian ini kan di PDIP punya kekuasaan di parlemen, lakukan dong. Jangan cuma omong-omong besar doang, omong-omong kayak gini. Yang mengaku aktivis PDIP, saya adik iparnya Nuku Sulaiman almarhum. Sampai hari ini di rumah saya masih terpajang fotonya. Ragu-ragu pulang saja, kata abang saya. Kasus SDSB ditangkap 4 tahun oleh Soeharto. Jadi saya meragukan apa yang diucapkan partai oposisi hari ini. Nggak ada buktinya, ngomong doang.
diskusi. Setiap hari kita diskusi. Hari ini saya datang cuma untuk ngomong kayak begini doang. Yang di depan-depan ini sering lihat muka ngomong doang. Baik. Masa lawan Jokowi yang kecil kurus begitu takut? Iya. Saya di Solo, saya udah teriak gantung Jokowi di Monas. Baik. Artinya apa? Lawan dong. Ayo. Kita berjuang di reformasi, Pak. Jokowi Baik. nggak melakukan apa-apa. Bung Rustam, tolong bedakan partai politik, apalagi di parlemen, dengan kelompok perlawanan, Pak. Kalau sampai PDI Perjuangan ada di jalanan, apa bedanya sama LSM sama kelompok-kelompok itu? Kita harus bermain dalam tataran konstitusi. Kalau sampai PDI Perjuangan di jalanan ribut-ribut, nggak ada gunanya tuh partai. Ngapain? Kan gitu. Tapi sekarang pun kita sedang memanasi otot partai. Tiap hari kita memanaskan satgas partai di berbagai kota besar. Kemarin terakhir di Solo, sebelumnya di Jogja, tanggal 10 di Medan. Kita juga siap asal Anda siap. Jadi jangan bilang PDIP nggak berani, bos. Tenang aja lu. Udah pulang. Satu kata. Mana dia? Nggak, dia tadi mana? Oh, ada istrinya, Ya, ada bukan Anda istrinya. yang ngomong tadi, Bu. Enggak, Anda nggak bisa mewakili dia. Bilang sama dia kampret. Berani ngomong. Sudah. Orangnya pulang. Sudah. Bilang sama dia, kalau lempar pertanyaan di sini, bertahan dong. Jangan ngejek-ngejek orang, dia pulang. Oke. Mana dia? Kamu tadi tidak ngomong, dia mana? Panggil dong. Oke. Saya emosi. Tidak menghargai orang. Udah, stop. Oke, sudah. Kita kemarin mau diskusi. Kalau mau ngomong terus pergi ngapain? Tapi engkau khalifah dan Ketika Bang Deddy Sitorus itu mengidentikan Jokowi dengan Machiavelli, jadi sangat jauh berbeda sekali. Jokowi tidak bisa dibedakan dengan Machiavelli atau tidak bisa dibilang Machiavelli Jawa. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dalam sejarah Machiavelli hidup pada waktu itu, yang dia utarakan, advice-nya itu adalah untuk mempertahankan dan membela republik. Jadi kata dia, dalam dunia politik ranahnya beda dengan agama, termasuk manuver politiknya, atas nama membela republik dari musuh-musuhnya. Apa yang sedang kita lihat kalau kita saksikan selama 5-10 tahun ini, saya memiliki referensi yang berbeda. Bukan Machiavelli, tapi sedang berlangsung dulu di Prancis pada tahun 1851 ketika terjadi kehancuran Republik Kedua Prancis dan kembalinya pemerintahan monarki di bawah Kaisar Louis Bonaparte. Louis Bonaparte ini kemenakan dari Napoleon Bonaparte. Jadi pada waktu itu Louis Bonaparte ini tampil sebagai tokoh elit, politisi populis. Dia mampu merangkul massa, membangun aliansi dengan kekuatan kelas pekerja, petani, orang-orang miskin. Dan pada awal dia naik ke kekuasaan, dia tawarkan kepada rakyat Prancis suatu hal yang benar-benar menghentak yang menggelegar, yaitu apa? Menawarkan hak pilih universal kepada kalangan laki-laki, seluruh laki-laki. Pada saat itu hak pilih itu hanya orang yang memiliki uang. Oleh Louis Napoleon ini kemudian dibuat universal. Tapi setelah itu yang terjadi di Prancis adalah pelan-pelan kalangan-kalangan kelas bawah itu dikooptasi, dikerdilkan, dipakai untuk manuver politik kekuasaannya. Dan yang dilakukan pada waktu itu adalah melakukan politisasi birokrasi, melakukan politisasi militer, melakukan penundukan elit-elit politiknya. Dan setelah mereka semua rapi, yang dilakukan adalah mengganti Republik Prancis menjadi monarki. Itulah keruntuhan Republik Prancis kedua. Mengapa saya bilang sampai jauh-jauh ngomong tentang Prancis terkait dengan Indonesia? Yang kita saksikan sekarang adalah suatu perubahan
dari republik menuju republik rasa kerajaan. Selama 10 tahun manuver-manuver politik yang dilakukan Jokowi tanpa dia sadari itu sebetulnya apa yang sedang berlangsung di Prancis dulu. Jadi bisa dikatakan Jokowi ini adalah Bonapartisme Jawa. Apa yang dilakukan oleh sang Bonapartisme Jawa? Pada tahun 2014 dia bersama dengan aliansi-aliansinya merangkul masyarakat sipil, merangkul teman-temannya Mas Deddy Sitorus, merangkul saya, merangkul banyak orang, merangkul rakyat bawah, merangkul KPK juga, menawarkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, penyelesaian teknokratis untuk mengangkat derajat masyarakat. Dia bersaksi bersama keluarganya tidak akan ada lagi yang namanya politik dinasti dan lain sebagainya. KPK akan diperkuat, tapi pelan-pelan, tangan-tangan, kepala, bahu orang-orang kecil yang menaikkan dirinya pelan-pelan ditinggalkan atau dikooptasi dan digunakan sebagai manuver politik pada saat diperlukan. Jadi 10 tahun pemerintahan Jokowi itu adalah suatu tindakan-tindakan seperti itu. Jadi salah seorang sosiolog dari Jerman namanya Karl Marx itu menuliskan tentang Bonaparte III bahwa dia bilang gini, Bonaparte, he act like a hero before the people, otherwise he act like greatest mediocre. Jadi dia seakan-akan menjadi pahlawan di hadapan publik, masa pendukungnya, tapi dia itu cuma mediocre. Dia itu tukang olah-olah kalau bahasa sekarang. Itu yang berlangsung. Bagaimana kemudian kita menyaksikan hal tersebut? Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, berbagai macam agenda-agenda reformasi progresif ditinggalkan. Kita tidak lagi mendengar misalnya tentang perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Kita tidak lagi mendengar secara nyaring isu-isu tentang misalnya problem bagaimana orang-orang yang masa lalu mengalami penindasan di hadapan Soeharto akan dibela. Kita tidak lagi menyaksikan pada periode pertama tentang penguatan demokrasi. Pada saat sang Bonapartisme Jawa ini harus deal dengan kaum oligarki seperti akal kancil, dia tinggalkan isu-isu tersebut karena isu tersebut tidak laku dalam relasi-relasi oligarki. Dan jangan lupa pada tahun 2011 atau 2018 dia mengutarakan demokrasi kita kebablasan. Kapan kaum Demokrat, kaum yang memperjuangkan pro demokrasi bisa memajukan agenda-agenda politiknya? Baru 3 tahun sebelum dia bilang tentang bagaimana memajukan agenda demokrasi, dia sudah bilang demokrasi kebablasan. Apa yang kalian perjuangkan? Apa yang Anda perjuangkan? Sampai bilang seperti itu. Dan ke Solo mencari nasi. Kalau tidak ketemu, mintalah pada Buddha. Kita berharap pada gerakan reformasi, ternyata mati muda. Jadi, Ya kan? Peristiwa Kongres Medan itu saya juga tadi Mas Heru saya menjelaskan katanya beberapa lama. Jadi di mata saya sejak Windows 95 launching sampai Windows 11 hari ini gitu ya, ada di Windows 11 ya. 95 kan 96. Di kepala saya itu kan big data itu tetap ada dan kebetulan memang saya sering mencatat, ada banyak instrumen kita bisa catat detail-detailnya. Kapan pisang goreng mau dijual, kapan ngaku martabak mau dijual, kapan bapaknya bilang anak saya bakat martabak, itu bisa digambar terus mulai dari kapan sampai hari ini bisa kita gambar. Jadi maksud saya, kenapa waktu itu saya bilang mari kita mulai berantas korupsi sekali lagi dari nol, ditanya oleh Pansel, saya lupa yang ada waktu itu Ibu Diani atau Ibu Markistuti gitu, karena waktu itu sebelum luar kata ya, itu sebelum kestrikan. Saya bilang adalah, oh Pak Saud ditanya wartawan dia mau nutup BLBI. Dalam pikiran saya bukan begitu. Karena memang saya bergerak di bawah dari awal karir saya itu mulai dari selesai sebagai sarjana fisika, kemudian 87 masuk ke pasar minggu itu. Kerjaan saya itu ngamatin orang per orang dan mencatetin
Sampai ketika Pak Suryadi mulai mengajak Ibu Megawati untuk hadir di panggung itu pun kita belum melihat maksudnya arahnya kemana. Terus kita lihat GBHN. Oh, GBHN bener nih. Politik, lingkungan hidup. Jadi yang melawan GBHN gue lawan, gak peduli. Makanya saya waktu itu kelihatan kayak rebel. Ya kan? Ada beberapa orang yang paham GBHN malah kemana Ibu Megawati diikutin tuh, dijaga, bukan malah. Jadi maksud saya gini, ketika nilai itu di kepala kita nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, Anda mau dikasih uang berapapun, Anda gagal. Ketika nilai di kepala ini nggak ada nih, mau dikasih sistem, struktur, strategi, uang, orang, itu nggak ada, karena di kepalanya udah beda. Sama dengan di KPK sekarang, di kepala mereka itu bukan memberantas korupsi dengan pasti, dengan jujur, dengan benar, dengan sistem, bukan. Jadi mau diganti kayak undang-undangnya, mau diubah kembali lagi, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita hanya cuma masuk dari satu lubang ke lubang lainnya, karena nilai di kepalanya. Jadi kemarin itu pun ketika kemudian kita berhasil menurunkan Soeharto, ketika nilai di kepala kita waktu itu kita satu, karena waktu itu kan masing-masing punya ego, kita tahu bagaimana waktu itu kemudian setiap orang membawa nilainya masing-masing. Ketika reformasi, bahkan nilai-nilai yang sifat ideologis juga berlari. Pancasila itu udah nggak dilihat semua, diinjak-injak bener. Bahkan gedung Pancasila yang tadinya BPU itu dibubarin sekarang. Jadi waktu itu kita memang lari dari apa yang nilai yang sudah kita miliki, karena memang terlalu lama kita menderita waktu itu. Sekarang penderitaan itu diperpanjang. Makin kacau nilainya nih. KPK-nya kayak begitu. Nggak bisa membedain mana membangun jalan dari bagus dari Pasar Minggu ke Tanjung Priok atau dari Gang Mogot sampai ke Bekasi, entah itu lewat bawah atau lewat atas, mana lebih bagus daripada mindahin ibu kota kayak IKN dengan sekian triliun itu. Nah ini kita nggak paham, karena nilai lagi di kepalanya itu beda. Di kepalanya itu bukan nilai bagaimana supaya Jakarta sehat, nggak ada lagi orang meninggal karena demam berdarah. Anda bayangkan tiap tahun orang meninggal karena demam berdarah berapa orang juga? Siapapun sakit hari ini, kalau negara menjamin, entah apapun jenis sakitnya, nggak ada cerita negara miskin itu nggak ada. Lagi-lagi nilai di kepala kita. Pertanyaannya, what's the Jokowi value structure? Nilai yang ada di kepala Jokowi itu apa sebenarnya? Is he creating the values for the life? Apakah dia menciptakan nilai untuk kehidupan bangsa Indonesia? Kita bisa berdebat 3 hari. Gak usah lah baca Tempo yang terakhir gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah what next? Nah ini jalan nih. What next? Kalau saya bilang sih what next-nya sebenarnya September 2019 kita mau impeachment Jokowi sebenarnya. Ketika itu undang-undang KPK kan sudah jadi udah jelaskan. 2019 ketika undang-undang KPK itu diganti, kita harus mengimpeachment Jokowi sebenarnya. Karena di situ awalnya runtuh semuanya. Cita-cita apa yang disebut Sri Mulyani sebagai medium income trap, segala macam pertumbuhan ekonomi, ICOR. Kalau Anda mau tumbuh 7%, Anda harus naikkan berapa rupiah. Itu hilang semuanya. Nggak tahu saya, jadi dalam tadi ada sejumlah daftar yang buntutnya dipegang. Itu yang saya bilang. Kenapa saya membawa kata mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Di PDIP. Ya anggap aja itu kritikan yang masuk lah, santai-santai aja ya. Sebagian ada benarnya, sebagian juga salah. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke depan aja ya. Oke. Saya lebih tertarik pada kalau soal kejelekan itu sudahlah, nggak usah dibicarain, memang sudah jelek gitu ya. Kalau bicara nyebut itu asu apa gitu ya. Nah, tapi ke depan gimana? Kan itu ya. Ada tadi ya, tadi dia memberi setengah jawaban. Nah, kalau bicara tentang ke depan harus gimana, mungkin yang diperlukan kan satu pemahaman terhadap masalah dulu gitu ya. Kalau tidak ada satu pemahaman tentang masalah, ya jadinya kayak gitu aja gitu ya. Dan nggak perlulah kita pola defensif, nggak perlulah itu ya. Saya menganggap bahwa
seperti saya juga tadi sempat dibilang bahwa jangan kritik Megawati. Kalau perlu dikritik nggak apa-apa kok ya. Sudah, Mbak, saya sedang bicara, kalau bisa minta hormat ya. Iya. Bisa Mbak ya? Selesaikan sesinya jawaban. Oke. Diam Mbak. Sudah, oke. Coba saya minta. Sudah, ayo. Saya hanya minta, bisa nggak kita saling menghargai ya. Saya sedang bicara dan waktu Mas ngomong kan saya nggak bicara ya. Jadi saya bisa. Oke, thank you. Jadi kita perlukan sekarang apa sih? Bagaimana kita buat satu blueprint pergerakan? Tapi nggak mungkin di sinilah ya. Yang kita akan tarik satu kesepakatan. Ya. Contohnya nih, kita harus kupas secara tuntas ya. Bahaya PIK bukan hanya menolaknya aja, bahaya PIK itu apa? Itu kan ya. PIK 2 aja sudah gitu, gimana sampai 10? Apalagi sekarang udah ada, lihat ya di mana di WA kita ya. Aman selama 24 jam. Itu tentara di mana-mana. Lalu apa alasannya itu kan? BSD juga diberikan sebagai nasional. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Kedua, apakah IKN ini perlu berlanjut? Kan kita harus berikan argumentasi, jangan cuma marah-marah aja ya. Dan kajian secara holistik gitu ya. Dari perspektif budaya, perspektif sosial, perspektif ekonomi, politik dan seterusnya. Bagaimana nanti ada negara dalam negara itu kalau diteruskan ya. Nah, ini kan harus jadi pemikiran kita. Jadi nanti setelah dirumus-rumuskan itu juga contohnya seseorang bisa menguasai yang namanya keluar masuknya impor apapun di Indonesia ya. Kenapa? Karena hasil pertambangannya begitu luar biasa, dengan uang yang luar biasa mengendalikan semua proses politik di Indonesia. Itu dari mana? Kan dari tambang. Coba deh perhatikan. Mau kita diamin terus menerus. Maksud saya daripada bicarain Jokowi jelek, udah jelek udah gak usah dibicarakan lagi. Sudah cukup gitu ya. Kedepannya kita harus gimana? Adakan konsolidasi ya, gerakan yang sifatnya tidak separatif terpisah-pisah gitu ya. Kemudian ego sektoralnya juga tinggi. BEM UI sama BEM Gajah Mada nggak mau satu. Aneh kan? Artinya tidak ada pijakan, tidak ada gerakan yang landasannya ideologis. Jadi saya curiganya gitu. Kalau gerakannya didasarkan satu pijakan ideologis pasti satu jalan. Tapi kalau pijakannya kepentingan pasti banyak jalan gitu ya. Nah makanya kalau saya setuju, buat apa diskusi-diskusi seperti ini kalau tidak ada arahannya, cuman omon-omon gitu ya, nggak ada gunanya. Tapi seorang Bang Andi dan teman-teman di sini kan nggak untuk omon-omon nih, buang-buang waktu saya. Paling enggak kita sepakat di sini ya bahwa ini tidak benar, itu sepakatan pertama ya. Kedua, harus ada perumusan perlawanan yang tidak sporadis. Buruh sendirian, ini sendirian. Kan waktu 98 saya sangat terlibat, jadi nggak mungkin lah, sudahlah. Nggak mungkin hanya partai A, partai B, partai C. Ini semua yang di DPR juga orang kalah, gitu loh. Nah bagaimana kita sekarang bersatu semua, tanpa harus memojokkan si ini, si itu ya. Tapi bagaimana ini satu, menurut saya ya, kenapa sih kita nggak berani mengatakan bahwa saya terlibat dalam kesalahan itu? Kenapa membiarkan ini terjadi? Kan? Sejak awal sebetulnya saya sendiri sering dimusuhi sama teman-teman sendiri Jokowi gitu kan. Tapi pada akhirnya juga the truth will reveal itu ya. Jadi maksud saya sudahlah berdebatan kalau bisa Mbak ya, minta maaf saya atas nama senior Mas Edi, saya minta maaf kalau itu menyinggung. Sudah sudah Pak, sudah. Atau paling pahlawan di antara kita ya. Kita ini kan baru omon-omon aja. Presiden Jokowi tetap masih ada di sana ya. Walaupun dia nggak betah di istana barunya ya. Saya begini, division of labor itu kan penting menurut saya.
Jadi kan memang yang paling penting adalah kita menjaga komitmen kita untuk melawan, memperjuangkan value. Nah, kalau komitmen itu mudah dibeli dengan uang dan jabatan, nah itu yang susah. Karena itu kalau saya mengajak begini, minimal yang hadir di sini kuat nggak secara ekonomi misalnya, tidak tergoda dan tidak mau masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kan begitu? Ditawari apapun nggak usah, nggak mau. Kenapa? Karena kita perlu membangun kekuatan oposisional agar kekuatan oposisional ini memang punya daya gedor yang tinggi. Kalau kita berharap dari DPR, nggak bisa, karena semuanya pengen dirayu atau ingin dirayu. Partai yang kalah pun P3 sudah melipir ke istana, kemudian oke lah tidak lolos parliamentary threshold. Yang lolos parliamentary threshold Nasdem, PKB, PKS sudah mau minta ajak dalam pemerintahan. PDIP masih rahasia kata Bu Mega, ya kan? Ini masih rahasia atau masih bernegosiasi kita nggak ngerti, tapi yang jelas masih rahasia. Nah, bisa bayangkan kalau seandainya nanti di oposisi itu cuma PDIP saja, lemah sekali. Jadi pemerintahan Prabowo akan menjadi pemerintahan populis yang kedua, yang disokong oleh semua kekuatan politik yang oligarkis, dan tidak ada lagi kekuatan oposisional. Makanya kalau orang-orang kayak kita pun mudah sekali digoda oleh kekuasaan, wah susah. Ya, saya berharap Mas Eros tetap di luar, ya kan? Kompas tetap netral, ya kan? Jangan karena iklannya berkurang tiba-tiba mulai melipir. Kan susahnya media ini suka begitu kan. Dan juga Tempo misalnya tetap kritis. Nah, insya Allah kita bisa mengubah secara struktural fundamental negara ini. Tapi kalau kita cuma sekedar kecil-kecilan, aduh saya nggak yakin. Coba you name it, ada track record Prabowo seorang demokratis, ya kan? You name it, dia adalah seorang reformis. Saya bingung ya, yang namanya misalnya di Kementerian Pertahanan ada masalah masalah pembelian pesawat bekas, ada food estate dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan, mengindikasikan bahwa barangkali kita nggak bisa punya harapan dengan pemerintahan baru ini dalam satu hal, paling tidak pemberantasan korupsi. Karena itu stay lah di luar pemerintahan, terus kritis, terus menjadi oposisi, dan mudah-mudahan suatu saat akan ada perubahan fundamental yang struktural. Makasih. Saya meyakini bahwa pemilu kemarin securang-curangnya, curang sekali, segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan, alias gentong babi, pork barrel politik, ya kan. Lalu kita dipaksa untuk menerima dan meyakini bahwa orang yang menang curang itu akan berbuat baik bagi bangsa ini, ya kan, akan memberantas korupsi, akan kasih makan gratis. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin berbaik hati. Saya berdoa mudah-mudahan memang baik betul, mudah-mudahan pemerintah ini amanah, ya kan, mudah-mudahan tablik, mudah-mudahan fatona, mudah-mudahan jujur dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati.